ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, saya Nur Syakila Amelia sebagai pembicara pertama dari tim Suharti Hartono beserta rekan saya Muhammad Abidi Adnan sebagai pembicara kedua dan Irham Rozinal Haq sebagai pembicara ketiga akan menegaskan penerapan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius dan meninggalkan dampak jangka panjang baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Data dari berbagai lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena korban umumnya adalah pihak yang sangat rentan dan tidak memiliki kemampuan membela diri. Sanksi pidana konvensional seperti hukuman penjara dinilai belum cukup memberikan efek jera dan pencegahan terhadap pelaku kekerasan seksual. Banyak pelaku yang kembali mengulang tindakannya setelah menyelesaikan masa pidana. Selain itu, hukuman penjara juga tidak secara langsung menghilangkan dorongan seksual yang menjadi pemicu utama tindak pidana seksual. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan baru melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu langkah progresif dalam belain ini adalah pemberlakuan sanksi tambahan berupa tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya yang kedua, Muhammad Abidi Adnan sebagai pembicara kedua. Baik, saya di sini akan melanjutkan argumen dari teman saya, penerapan dasar hukum kebiri kimia terhadap kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 UU Perlindungan Anak. UU ini adalah hasil penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang. Pasal terkait adalah Pasal 81 Ayat 5 yang berbunyi dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku pidana mati seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Ayat 7 yang berbunyi yaitu selain pidana pokok dan pidana tambahan yang telah diatur, pelaku dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Kemudian pasal 81A disisipkan antara pasal 81 dan 82 yang ayat 1 yang berbunyi tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 7 dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Ayat 2, pelaksanaan tindakan tersebut dilakukan di bawah pengawasan secara berkala oleh Kementerian Pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Ayat 3 yang berbunyi pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Ayat 4 yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan peraturan pemerintah. PP Nomor 70 Tahun 2020. PP ini adalah peraturan pelaksanaan yang mengatur secara teknis tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap seorang anak. Berapa ketentuan penting? Pasal 5, tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Pasal 2, pelaku pertubuhan terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dikenakan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Pasal 7 mengatur penilaian klinis sebagai
Bagian dari prasyarat pelaksanaan meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah hukum pokok terpidana selesai dijalani. Kemudian pernyataan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan data fakta dan melanjutkan argumen kedua dari penerapan hukuman kebiri kimia kepada pelaku pelecehan seksual. Konsep hukuman atau ukubah dalam Islam telah tetap dibagi dalam 3 jenis, yaitu hukuman hudud, kisos, dan diyat, dan hukuman takzir. Dalam ketiga jenis hukuman ini tidak disebutkan adanya hukuman kebiri di dalamnya, namun pada PP nomor 70 tahun 2020, kebiri dimasukkan sebagai salah satu hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Oleh sebab itu, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana mekanisme hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam PP nomor 70 tahun 2020, bagaimana tinjauan teori Sadat Al-Zari'ah terhadap hukuman kebiri kimia dalam aturan tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Data diperoleh dari keputusan atau library research dan analisisnya menggunakan pola deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiri ialah tindakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak untuk menekan hasrat seksual yang berlebih. Metodenya dengan menyuntikkan atau metode lainnya yang diakui. Kebiri kimia memiliki mekanisme tersendiri, harus melalui 3 tahapan. Pertama, pemeriksaan klinis kepada pelaku. Kedua, kesimpulan terhadap layak tidaknya pelaku diberikan sanksi kebiri kimia. Ketiga, pelaksanaan pengebirian. Kebiri kimia hanya dilakukan terhadap pelaku yang memenuhi syarat kumulatif, terdiri dari pelaku yang sudah pernah dipidana dalam kasus kekerasan seksual persetubuhan kepada anak. Korbannya harus lebih dari 1 orang. Korban harus mengalami luka berat, gangguan jiwa, dan gangguan reproduksi, terjangkit penyakit menular, hingga meninggal dunia. Hubungannya dengan hukuman kebiri kimia dalam PP nomor 70 tahun 2020 adalah kebijakan hukum sebagai tindakan mengambat perantara pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kategori persetubuhan pada anak. Perantara di sini adalah hasrat seksual yang berlebih dalam diri pelaku. Hasrat seksual berlebih sebagai suatu perantara atau wasilah terjadinya persetubuhan terhadap anak atau makosid. Tindakan kebiri kimia berfungsi untuk menekan hasrat seksual atau didisfungsikan dalam waktu selama paling lama 2 tahun. Atas dasar itu, tindakan kebiri kimia sejalan dengan teori Sadat Al-Zari'ah. Hasil penelitian dan pembahasan urgensi pengaturan sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur sanksi tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual, yaitu salah satunya adalah kebiri kimia sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 ayat 7 yang menyatakan bahwa terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak dikarenakan beberapa pertimbangan. Yang pertama, bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Sebagai tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan, yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kesimpulan akhirnya adalah penerapan hukuman kebiri kimia adalah langkah hukum yang kontroversial, namun dianggap perlu dalam kondisi darurat kejahatan seksual terhadap anak. Efektivitasnya masih perlu dikaji lebih lanjut dan pelaksanaannya harus memperhatikan aspek etika, medis, dan hak asasi manusia. Untuk hasil yang optimal, kebijakan ini sebaiknya diiringi dengan pendidikan seks, rehabilitasi psikologis, dan penegakan hukum yang adil. Mungkin sekian itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.